Selanjutnya kita masuk ke task kedua, yaitu kita akan memblokir akses SSH ke router 1 dari semua IP. Ingat di sini dari semua IP, tetapi ada pengecualian untuk network 23 dan 14. Jadi network 23 dan 14 ini nanti akan tetap bisa mengakses SSH-nya router 1. Dan di sini saya akan memperkenalkan parameter yang namanya prefix list dan atribut accept. Nanti kita akan lihat apa fungsinya. Pertama kita harus konfigurasi SSH-nya dulu di router 1. Set system services SSH. Dan kita bikin user untuk login SSH-nya. System login. Username-nya misal saya kasih nama Rizky, kemudian kelasnya super user. Authentication password user 123 misal. Oke, kita commit. Sekarang kita coba cek akses SSH dari semua router, harusnya bisa. Nah, ini bisa ya. Kalau ditanya password berarti bisa. Oke, router 3 bisa. Router 4 juga bisa. Nah, sekarang kita bikin firewallnya untuk ngeblokir setiap akses SSH. Di sini kita diminta untuk memblokir akses SSH dari semua IP kecuali network 23 dan 14. Berarti nanti yang masih bisa mengakses SSH itu router 3 dan router 4. Router 2 nanti tidak bisa mengakses harusnya. Oke. Kita masih pakai yang firewall tadi, firewall filter ACL. Kita bikin term baru, namanya misal SSH. Kemudian kita bikin from statementnya. Kita bikin itu dulu, maaf. Kita bikin prefix listnya dulu. Prefix list ini itu seperti address list di Mikrotik. Jadi kita bisa mengumpulkan beberapa alamat IP menjadi satu, kemudian nanti diberi nama atau identifier di sekumpulan alamat IP tersebut. Misal ini ada IP 23.23.0 dan 14.14.14.0 prefix 24. Itu dimasukkan ke prefix yang namanya trusted SSH. Cara membuat prefix di Junos OS itu kita kembali ke top hierarki. Kita set policy option, kemudian prefix list, nama prefixnya misal trusted SSH. Ini namanya bebas ya. Kemudian kita masukkan alamat IP-nya, yaitu alamat IP yang diizinkan ya, atau whitelist-nya 2323 dan 1414. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke firewall-nya. Firewall filter ACL term SSH. Pertama kita bikin from statement untuk menentukan source address-nya, yaitu dari semua IP tadi ya. Ini kita akan ngeblokir dari semua IP. Berarti kita isi 000/0. Kemudian destination address-nya yaitu 111. Kemudian kita set from statement untuk protokolnya, yaitu TCP. Portnya port SSH yaitu 22. Kemudian kita kasih pengecualian untuk IP yang kita whitelist tadi, yang 23.0 dan 14.0. Itu yang kita masukkan ke source ke prefix list tadi. Jadi parameter yang kita gunakan adalah source prefix list. Kemudian nama prefixnya yaitu trusted SSH, kemudian di belakangnya kita tambah accept. Kalau sudah, kita tambahkan actionnya, yaitu tadi perintahnya adalah discard ya, discard. Jadi firewall filter ACL itu sudah di apply di interface loopback 0, jadi kita tinggal commit saja.
Nah, sekarang kalau kita nyoba akses SSH lewat router 2, di sini masih berhasil. Nah, kenapa masih berhasil? Karena rule firewall itu dieksekusi dari yang paling atas ke yang paling bawah. Ini susunan firewall kita. Sebentar. Kita punya 3 term. Kita punya 3 term ping, default, dan SSH. Nah, ini urutannya kan sekarang ping, default, kemudian SSH. Jadi ketika ping itu dieksekusi kemudian tidak cocok, kan lanjut ke term default ini. Nah, di term default ini kita tidak menspesifikasikan from statement. Jadi apapun yang tidak lolos, yang tidak cocok dengan term sebelumnya, itu akan di accept atau diterima. Nah, sementara posisinya term SSH itu ada di bawah term default tersebut. Jadi term SSH ini dalam kasus kita saat ini itu tidak dieksekusi. Semua paket itu sudah cocok terlebih dahulu dengan term default ini. Solusinya kita harus memindah term SSH ini ke posisi di atas term default. Caranya itu dengan perintah insert term SSH before default, before term default, seperti ini. Jadi kita akan memindahkan term SSH ke posisi sebelum term default, atau sebaliknya menggunakan after ya. Jadi insert term default after term SSH. Di sini saya pakai yang before. Nah, baru kita commit, kemudian sekarang kita cek. Nah, ini sekarang sudah nggak bisa ya akses SSH ke 111 lewat router 2. Tapi kalau kita cek pakai router 3, itu masih bisa nih. Kita coba masuk sekarang. Nih. Kita bisa masuk ke router 1 lewat SSH. Demikian pula router 4. Di sini masih bisa juga. Jadi sudah benar ya. Yang bisa masuk ke SSH router 1 itu cuma router 3 dan router 4. Saya jelaskan sedikit lagi tentang kode atau konfigurasinya. Tadi yaitu term SSH tadi ya. Jadi ketika ada paket yang masuk, sumber pengirimnya atau alamat pengirimnya itu semua alamat IP, yaitu di sini kita tulis 000 atau undefined networknya. Kemudian destination address-nya itu 11, kemudian protokolnya itu TCP, portnya port SSH yaitu 22, itu nanti akan di discard, kecuali untuk alamat IP yang dimasukkan ke dalam prefix list trusted SSH tadi, yaitu yang 23.0 dan 14.0. Jadi semua IP akan ditolak kecuali yang accept ini.